Dakta Radio, bijak dan cerdas. Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta Islamic Center Kota Bekasi, berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merupakan pusat studi dan kajian Islam di wilayah Bekasi. Islamic Center Kota Bekasi saat ini dikelola Yayasan Nurul Islam Kiai Haji Nur Ali. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Islamic Center Kota Bekasi sebagai tempat perkembangan peradaban Islam. Apalagi di tahun ini, di tahun 2022, Islamic Center Kota Bekasi genap berusia 29 tahun. Lalu seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Islamic Center Kota Bekasi? Kita akan berbincang bersama Ketua Pengurus Harian Islamic Center Bekasi, Kiai Haji Dr. Muhammad Amin Abid Marjuki MED, dan juga Sekretaris Islamic Center Kota Bekasi, Dr. Andes Haji Amin Idris. Sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga masih menunggu Dr. Andes Haji Amin Idris yang masih menunggu dalam aplikasi Zoom ini. Kabar sehat ya, Pak Kiai ya? Salam sehat-sehat. Alhamdulillah. Ke Pak Kiai Abid, mungkin Pak Kiai bisa dijelaskan ini berkaitan dengan sejarah soal Islamic Center Kota Bekasi yang memang ini sudah berdiri 29 tahun. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan soal awal pendirian Islamic Center hingga saat ini sudah berusia 29 tahun, Pak Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dekade pertengahan 80-an, tahun 1980-an itu, pada saat Bekasi atau Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Pak Haji Supo Martono, ada kegiatan pengajian yang dilakukan Pemda yang melibatkan ulama dan umaro. Ya, kemudian pengisinya adalah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Saya pindah ke laptop dari HP. Pada pengajian itu merefleksikan keharmonisan hubungan antara para ulama dan umaro. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali menerima masukan dari masyarakat bahwa Bekasi membutuhkan semacam Islamic Center atau markas Islam. Ini suatu ide yang barangkali sangat baru pada zaman itu. Maka masukan dari masyarakat atau umat Islam itu direspon oleh Pak Kiai Nur Ali dan kemudian disampaikanlah kepada Bupati melalui Ketua DPRD, Pak Rusmin. Sederhananya begini bahasanya. Min, ana nggak ingin meninggalkan atau meninggal dunia ini kalau di Bekasi tidak ada semacam Islamic Center. Oleh karenanya, maka karena keharmonisan tadi, Ketua DPRD, Bupati merespon dengan positif. Maka pada tahun 90 mulailah proses pembangunannya, 92 operasionalnya. Artinya ini buah yang sangat manis bagi umat atas keharmonisan atau pengajian ulama dan umaro di Kabupaten Bekasi pada saat itu. Kira-kira begitu. Baik, artinya memang ini peran Kiai Haji Nur Ali juga cukup besar ya berkaitan dengan pendirian Islamic Center di Kota Bekasi hingga akhirnya sudah berusia 29 tahun. Memasuki usia ke-29 ini, Pak Kiai Abid, bagaimana sebetulnya peran yang dilakukan oleh Islamic Center Kota Bekasi dari sisi peningkatan keumatan ini?
Ya, saya berkali-kali atau kami berkali-kali mendiskusikan tujuan berdirinya Islamic Center yang ditetapkan oleh para pendiri. Ternyata luar biasa. Sampai-sampai bukan saja kajian Islam, bukan saja tempat-tempat apa namanya membangun silaturahim antara umat Islam atau rumah besarnya umat Islam, tetapi juga ada semacam satu kepedulian sosial, kemudian juga pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Ya kalau saya melihat dari sisi ini memang masih jauh lah gitu, atau belum ideal lah. Belum ideal, artinya pengertiannya adalah bahwa kita belum melakukan secara intensif kajian-kajian keislaman yang bermanfaat buat masyarakat Bekasi khususnya dan masyarakat umat Islam Indonesia umumnya. Kemudian juga ya kalau ada pengajian-pengajian itu masih merupakan satu rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang rutin yang biasa, belum merupakan satu kajian yang dalam yang bisa menawarkan solusi bagi problema umat, kira-kira begitu. Tapi kalau dari sisi fasilitas ataupun juga pengetahuan ataupun juga apapun itu yang memang dilakukan di Islamic Center ini seperti apa, Pak Kiai? Ini memang Islamic Center itu semenjak awal berdirinya, walaupun itu melalui SK Bupati, kemudian SK Bupati, kemudian berdirilah Badan Pengelola namanya. Itu mengelola bukan sebatas untuk kajian, tapi juga pada saat itu belum ada penampungan haji untuk orang Bekasi. Maka jumlah kamar atau dipan yang di Islamic Center itu sejumlah jamaah haji untuk ukuran satu kloter. Maka pada periode awal ini melayani kebutuhan jamaah haji saja. Tetapi kita memang ingin Islamic Center oleh para pendiri dinyatakan ingin mandiri secara ekonomi. Maka operasional Islamic Center itu sepenuhnya dari kami istilahkan sumber-sumber pemanfaatan fasilitas yang ada di Islamic. Jadi sewa gedung dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terkesan bahwa Islamic Center ini lepas sepenuhnya dari pemerintah daerah, padahal SK-nya adalah SK Bupati. Nah ini barangkali sesuatu yang unik supaya Islamic Center tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah dari sisi penganggaran, kira-kira begitu. Baik, artinya memang butuh peran serta pemerintah Kota Bekasi ataupun juga Kabupaten Bekasi ya untuk setidaknya meningkatkan fasilitas ataupun juga apapun yang ada di Islamic Center untuk meningkatkan pelayanan umat. Betul sekali. Paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan legalitas atau katakanlah kita pembangunan masjid umpamanya kendalanya pada soal legalitas. Nah, insya Allah umat itu pedulilah terhadap pembangunan masjid. Tapi legalitas itu kan menyangkut bagaimana bekerja sama antara Islamic Center dengan pemerintah kota gitu kan. Sampai hari ini kita masih menunggu realisasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dengan Islamic Center. Gitu. Sudah komunikasi Pak Kiai ke pihak pemerintah Kota Bekasi agar legalitas sudah ya? Sudah. Dari sebetulnya kita sudah memohon ini dari zaman tahun 2005 pada zaman wali kotanya Pak Nonon. Ya, kemudian ya terakhir pada beberapa tahun atau 2 tahun sebelum Pak Rahmat Effendi, kita sudah juga membahas butir-butir perjanjian ini. Mungkin sekarang ini kan kita menganggapnya sebagai masa transisi yang agak sedikit kurang nyaman bagi pemerintah daerah juga bagi masyarakat Bekasi. Maka kita juga menunggu sampai suasana kondusif kira-kira gitu. Baik. Pak Kiai, Islamic Center juga menjadi tempat kegiatan Ubudiyah Mahdoh. Segala kegiatan di masjid dan pengajian dilakukan, termasuk juga dikembangkan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga konsultasi. Apalagi di tahun ke-29 ini, Islamic Center Bekasi atau ICB mengukuhkan diri sebagai tempat bersama umat Islam. Islamic Center juga memiliki tagline, ICB Rumah Kita. Nah, Pak Kiai Abid mungkin bisa dijelaskan. Islamic Center adalah sebuah rumah besar bagi umat Islam yang ada di Kota Bekasi. Ya betul, itu memang visi yang akan kita kembangkan pada periode kepengurusan kita ini 2022-2027. Ya. Islamic Center menjadi rumah besar bagi umat.
Nah, umat Islam yang saya maksud ini, mohon maaf saya garis bawahi umat Islam yang Sunni. Sunni, ya. Sunni artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang madhabnya 4 itu, dari mulai Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ya, kemudian juga yang manhajnya manhaj kaum Sunni yang menempatkan Quran, hadis, ijma' qiyas sebagai sumber hukumnya, kemudian yang juga tidak mengkafirkan sesama Muslim, tidak membid'ah-bid'ahkan ubudiyah orang lain, kira-kira begitu. Maka kita ingin menghadirkan ya bukan Islam moderat, tetapi juga kita ingin mencoba mengamalkan Islam dari perspektif yang ya agak teduh, sejuk dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi dan juga pendidikan serta konsultasi, Pak Kiai Abid mungkin bisa dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan, Pak Kiai? Ya, kalau kegiatan sosial pendidikan mulailah itu ada 2, ada Islamic Preschool Center yang mengelola preschool, playgroup dan TK, ada tahfidz, lembaga tahfidz Islamik, ya, itu full beasiswa, ya. Sumber dananya dari muhsinin, dari donatur, ya, dari donatur yang peduli terhadap pendidikan Al-Quran. Kemudian juga ya ada rangkaian kegiatan yang bukan pendidikan formal, tapi pendidikan yang sifatnya mingguan. Itu ada beberapa kajian keislaman, ada belajar apa namanya untuk karyawan pembelajaran Islam dan lain sebagainya. Mohon izin, charger saya udah Baik, kita jeda sejenak ya, Pak Kiai Abid. Anda rekan data juga bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan terkait dengan peran dari Islamic Center Kota Bekasi mengembangkan peradaban Islam di Kota Bekasi. Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan perbincangan kami bersama dengan Ketua Pengurus Harian Islamic Center Bekasi, Kiai Haji Dr. M. Abid Marjuki, MED. Anda juga kami undang untuk bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007 terkait dengan aktivitas ataupun juga kegiatan Islamic Center Kota Bekasi yang saat ini juga sudah genap berusia 29 tahun pada tahun 2022 ini. Pak Kiai Abid tadi kan juga sudah menjelaskan ya mengenai ICB sebagai rumah umat Islam di Kota Bekasi. Nah, sejauh ini untuk peran ataupun juga fungsi dari Ormas Islam Bekasi khususnya di Islamic Center seperti apa ini pelibatannya ataupun juga komunikasi agar setidaknya memang Islamic Center ini menjadi sebuah tempat yang memang dikhususkan ataupun juga tempat yang mengembangkan terkait dengan peradaban Islam di Kota Bekasi. Ya, yang pertama secara internal dulu lah ya, bahwa sekalipun pengurus Islamic Center ini berlatar belakang keormasan yang berbeda, tetapi ketika kita di Islamic Center kita tidak membawa itu. Artinya baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pergaulan. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak bawa ke dalam Islamic Center. Ini penting, sehingga saya ambil contoh dalam kaitannya dengan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan lain sebagainya. Islamic Center tidak mau masuk ke dalam, tidak mau mengikuti atau tidak melihatnya dari perspektif keormasan. Yang justru kita melihatnya dari perspektif keindonesiaan. Artinya kita menunggu hasil keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu satu. Jadi kita tidak mau membawa-bawa baju kita ataupun background organisasi kita ke dalam Islamik.
Yang kedua juga dalam melayani kegiatan ormas-ormas Islam di Islamic Center. Semuanya kita beri fasilitas yang sama, kemudian juga ya kalau memang dia harus ya memberikan kontribusi dengan wajar, kemudian juga pelayanan lainnya juga kita perlakukan sama. Juga dalam hal menetapkan khatib Jumat, kita tidak melihat dari satu ormas saja, tapi juga mohon maaf kalau boleh saya sebutkan ya yang teman-temannya Muhammadiyah, yang NU, yang Persis, yang Al-Wasliyah, yang ayo monggo dalam sama-sama kita di Islamic Center dengan tata cara sholat Jumat seperti ini. Dan alhamdulillah mereka semua para khotib ya yang sudah kita tetapkan atau kita hasil penetapan kita ini mereka sangat menikmati pola ukhuwah yang dibangun oleh Islamic Center. Ya itu. Jadi ya mohon maaf ada teman-teman yang biasa pakai satu khutbah, ketika di Islami kita pakai 2 khutbah ataupun 2 adzan dan lain sebagainya, teman-teman itu menikmati. Dan ini menurut saya bentuk ukhuwah yang tidak menggunakan retorika, tapi yang sifatnya amaliyah. Ternyata semuanya menerima itu dengan sangat tak terbuka, dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Nah, yang lain juga begitu. Contohnya juga ketika mohon maaf bencana atau bantuan yang harus kita kirimkan kepada ini, kita tidak pernah melihat itu komunitas mana ataupun ormas mana, tidak. Saya rasa yang begini ini yang harus kita terus kembangkan. Nah, teman-teman yang dari ormas-ormas tertentu, ya itu memang mereka harus membangun sesuai dengan visi misinya masing-masing. Tetapi kita tidak ingin terjebak dalam perbedaan visi masing-masing ormas ini. Kira-kira begitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga mengakomodir ya seluruh ormas Islam. Ya, betul sekali. Ya mohon maaf, pernah ada salah satu organisasi sahabat kita namanya, ketika mungkin out of control sehingga dia mengkafirkan, membid'ah-bid'ahkan, berikutnya kita tidak kasih kesempatan lagi untuk membuat kegiatan di Islamic Center. Kira-kira begitu. Pak Kiai Abid ini kan juga sebagai pengurus harian di masa jabatan hingga tahun 2027 ya Pak Kiai ya. Kepengurusan yang nantinya akan dilakukan oleh Islamic Center ini seperti apa Pak Kiai? Ya layaknya sebuah kabinet umpamanya, visi kita adalah bagaimana menguatkan manajemen internal dan mengharmoniskan eksternal, kira-kira begitu. Dari sisi internal kuat manajemennya transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Kemudian dari eksternal kita bangun menjalin keharmonisan eksternal baik dengan pemerintah kota maupun dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kira-kira begitu. Tantangan ke depan apa kayak yang memang menjadi kendala yang dihadapi oleh pengurus di kepengurusan Pak Kiai Abid? Ya, jujur kita belum memiliki seperangkat alat untuk berdakwah secara digital ya, digitalize. Kita punya media dakwah, tempat sarana dan prasarana dakwah. Ini menjadi kendala kita. Kita baru melakukannya, katakanlah ada beberapa pengajian yang kita live streaming, kemudian juga khutbah-khutbah yang live streaming dan lain sebagainya. Tetapi kayaknya dunia IT di zaman sekarang ini atau di era sekarang ini betul-betul bergerak begitu cepat dan kita belum bisa mengimbanginya derap perkembangan itu. Kira-kira itu tantangan kita. Karena ini menyangkut SDM Islamic Center yang pada awalnya proses rekrutnya tidak melihat sisi keunggulan IT secara ada di situ. Jadi ini memang masalah serius yang sedang kita carikan solusinya. Namun untuk kata penguatan sistem dan lain sebagainya, insya Allah tahun ini selesai. Contoh sederhananya sentralisasi keuangan dan kewenangan dan lain sebagainya. Dan untuk kita juga menggunakan jasa akuntan publik untuk mengaudit seluruh arus keuangan di Islamic Center, itu sudah berjalan. Tinggal lagi bagaimana mengimbangi irama perkembangan IT dalam perspektif dakwah, itu yang belum. Baik, mudah-mudahan ke depan nanti segala ceramah ataupun juga aktivitas kegiatan ini juga bisa
dilihat langsung oleh masyarakat melalui perkembangan teknologi. Ya, ya. Mungkin ini kan kita antara Islamic Center dengan Dakta udah ada MOU-nya. Ya. Udah ada MOU dan mungkin melalui Dakta ya kita bisa bekerja sama sebelum Islamic Center memiliki fasilitas itu. Kami beruntung ada kerjasama yang harmonis yang sudah terjalin cukup lama antara Islamic Center dengan Dakta dan ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya oleh umat. Baik, Radio Dakta pun juga ke depan juga terus mendukung nih perkembangan ataupun juga aktivitas yang dilakukan oleh Islamic Center Kota Bekasi. Pak Kevin, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta yang saat ini tengah mendengarkan juga bisa bergabung bersama kami. Anda bisa sampaikan pertanyaan kepada Kiai Haji Abid Marjuki, Ketua Pengurus Islamic Center Kota Bekasi. Sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan perbincangan kami mengenai Islamic Center Kota Bekasi yang saat ini ataupun tahun ini sudah genap berusia 29 tahun. Bagaimana sebetulnya kegiatan-kegiatan yang memang nantinya akan dilakukan oleh Islamic Center Kota Bekasi. Kita masih berbincang bersama Ketua Pengurus Harian Islamic Center, Kiai Haji Dr. M. Abid Marjuki MED yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan ini Pak Kiai dari pendengar kita di 8816363. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi, ya. Pak Kiai. Silakan Pak Hendra bertanya kepada Pak Kiai Haji Abid. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Kiai terkait fasilitas apa aja yang ada di Islamic Center Bekasi ya Pak? Gimana? Baik. Pertanyaannya? Bertanya mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Islamic Center ya Pak Hendra ya? Oh iya. Oke. Iya, betul sekali Mas. Baik. Itu saja Pak Hendra? Iya, itu saja Mas. Baik, terima kasih Pak Hendra yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan Pak Kiai dijawab. Fasilitas apa saja ini yang ada di Islamic Center? Islamic Center. Pertama ya jelas fasilitas ibadah. Masjid ya. Ya. Fasilitas pertemuan, meeting, baik itu skala besar maupun kecil. Fasilitas penginapan yang mungkin sangat murah karena ini digunakan untuk para musafir yang keterbatasan ya. Ada juga fasilitas yang perparkiran dan lain sebagainya. Fasilitas pendidikan, grup dan TK, fasilitas tahfidz Quran. Jadi sekitar itu fasilitasnya. Jadi memang lembaga konsultasi, baik itu konsultasi agama maupun konsultasi psikologi. Ada juga ada lembaga-lembaga yang sedang kita create. Bagaimana lembaga-lembaga tes kepribadian ini masih dalam proses. Tes akademik, tes prestasi akademik dan lain sebagainya, TPA dan kira-kira begitu. Baik, cukup lengkap ya Pak Kiai ya fasilitasnya. Ya, lengkap insyaallah. Baik, Pak Kiai ini kan usia 29 tahun, Islamic Center juga ada berbagai macam kegiatan yang saya lihat ini juga cukup banyak Pak Kiai di bulan Agustus ini ya. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh Islamic Center dalam rangka milad yang ke-29 tahun ini. Ya, pertama kegiatan itu ada yang sifatnya bagaimana menjalin silaturahim antara umat, antara anak remaja, lomba-lomba qasidah. Itu bentuknya membangun ukhuwah lah. Kemudian juga ada yang sifatnya pemberi pencerahan melalui dialog publik antara narasumbernya insya Allah siap Pak Amin Rais, kemudian Pak Ridwan Saidi dan saya sendiri bahas tentang kontribusi Kiai Nur Ali dalam terhadap kebangsaan atau Republik Indonesia ini, kontribusinya apa nanti kita bahas. Kemudian juga ada kesenian, ada dialog budaya dan lain sebagainya. Pada intinya adalah kita mencoba membuat satu variasi yang mudah-mudahan bisa mengakomodir komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita, begitu kira.
Kalau saya lihat ini banyak ini kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan di bulan Agustus ini ya, seperti Islamic Expo, kemudian juga ada Qosidah, hapus tato juga ya PK ya, dalam rangka memfasilitasi masyarakat ataupun juga warga yang pengukuhan nikah, kemudian juga ada juga rencananya juga sunatan massal, tapi rupanya nih tidak tepat waktunya. Iya. Puisi senja juga, kemudian juga ada nikah isbat ya. Ini kalau nikah isbat berapa pasangan yang nantinya akan dinikahkan pakai? Ya bisa jadi kalau dulu kan orang melakukan mungkin karena keterbatasan biaya atau dan lain hal. Yeah. Dia kalau dalam bahasa nikah bawah tangan kata orang kampung atau nikah siri, ini kita akan bagaimana nanti dikukuhkan sehingga dia punya buku nikah yang sah gitu dari sisi perundang-undangan negara. Baik, ini juga kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat ya dalam rangka milad yang ke-29. Tadi juga sudah dijelaskan ini cukup menarik mengenai kegiatan-kegiatan yang memang nantinya akan dilaksanakan. Kalau masyarakat ingin berpartisipasi ataupun juga ingin datang, melihat dan juga ikut serta, bagaimana untuk Islamic Center memfasilitasinya Pak Kiai? Nah, ini sangat terbuka. Ini semua kegiatan itu, apakah itu diskusi publik, apakah sebetulnya kita terbuka untuk umum, silahkan aja. Tidak ada yang dikenakan biaya sama sekali. Ya kalaupun, sebenarnya nggak ada, sama sekali tidak ada biaya. Silahkan, ahlan wa sahlan. Kita terima semua dari manapun dia umat itu datang. Tinggal menghubungi sekretariat ya, Pak Kiai ya? Iya, betul. Baik. Pak Kiai, ini kan ada kegiatan diskusi publik ya. Ini cukup menarik juga ini temanya mengenai peran Kiai Haji Nur Ali, ulama dan juga pahlawan asal Bekasi ini juga berperan dalam membangun bangsa yang majemuk. Begitu banyak jasa beliau bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bekasi, dan juga ini namanya diabadikan sebagai nama Islamic Center. Pak Kiai sebagai cucu Kiai Haji Nur Ali mungkin bisa menjelaskan Pak Kiai untuk peran beliau ini juga di bulan Agustus ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Ya betul, kita nih mungkin ini ya mudah-mudahan ini bisa menggugah pembuat kebijakan baik di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Ya seharusnya kurikulum lokal itu muatan lokal, satu diantaranya bicara soal pahlawan nasional. Jadi orang nggak kenal Kiai Nur Ali, anak-anak muda kenal Kiai Nur Ali cuma jalannya, jembatannya, jalan Kiai Nur Ali. Tapi kontribusinya kurang disosialisasikan melalui pendidikan. Mudah-mudahan ini akan mengundang para pihak untuk memberikan satu kebijakan dalam rangka mengenali tokoh-tokoh Bekasinya. Jangan sampai nih anak-anak generasi sekarang nggak tahu bahwa Bekasi punya tokoh yang sangat berjasa terhadap Republik Indonesia ini. Itu yang pertama. Kedua adalah Kiai Nur Ali ini memang ulama yang unik ya, dalam pengertian ia panglima perang, ia juga sebagai politisi dari Partai Masyumi, dia juga sebagai dai, dia juga sebagai pendidik. Ini komplit sekali, dan kita ingin bagaimana beliau bisa berdiri mempersatukan umat. Ini yang perlu kita teladani barangkali. Baik, artinya peran dari pemerintah di Kota Bekasi ini juga sangat diperlukan berkaitan dengan mengingat ataupun juga menggugah ya masyarakat agar terus mengingat jasa-jasa pahlawan, khususnya Pak Kiai Haji Nur Ali begitu ya Pak Kiai. Ini juga didorong agar membuat perpustakaan ataupun juga museum ya Pak Kiai ya dalam rangka mengingat masyarakat begitu ya. Ya, begini, Kiai Nur Ali diusulkan sebagai pahlawan nasional. Ini kan selain Pemda Kota dan Kabupaten, kemudian DKI Jaya, kemudian Kerawang, kemudian Purwakarta. Ada beberapa daerah yang memang wilayah operasional pada zaman itu Kiai Nur Ali kan kantor pusat di Jakarta Raya, atau di Jakarta Raya itu artinya yang wilayahnya dulu sampai ke Kerawang bahkan pada zaman perang. Nah artinya ini luar biasa. Kita ingin kontribusi almarhum Kiai Haji Nur Ali ini bukan saja dinikmati tetapi ditauladani. Betul. Ditauladani oleh
generasi-generasi yang akan datang sekarang dan akan datang. Kira-kira begitu. Maka saya ambil contoh sederhana mungkin saya karena cukup intens mengikuti perkembangan perjalanan hidup beliau di akhir-akhir hayatnya. Kiai Nur Ali itu secara politik berseberangan dengan dengan Soeharto. Tetapi dalam banyak hal Kiai Nur Ali justru mempersatukan antara Umaroh dengan ulama. Dialektika ideologi dengan pemerintah pusat tidak dibawa ke bawah. Tetap dengan pemerintah kota pada kabupaten pada saat itu Kiai Nur Ali sangat harmonis. Sementara ketika duduk pada level nasional dia berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, yaitu khususnya dalam bidang keagamaan, politik keagamaan. Saya pikir ini satu contoh yang barangkali perlu ditoladani. Kadang-kadang kita membawa-bawa urusan yang itu sampai ke rakyat bawah gitu, yang paling kecil. Ini kan ngeri jadi rakyat yang belum cerdas, belum ini disuruh mengikuti cara pikir kita. Ini barangnya yang perlu dipelajari dari keunikan beliau. Kira-kira begitu. Baik, memang untuk pemikiran ataupun juga jasa beliau ini juga patut dilestarikan ya Pak Kiai ya. Bukan cuma nama jalannya saja, betul. Islamic Center saja begitu disematkan nama beliau, tapi mengenang jasa-jasa beliau juga harus tetap dibumikan untuk masyarakat Kota Bekasi, khususnya untuk generasi muda. Pak Kiai, ini ada pertanyaan ini dari pendengar kami, Pak Nadirun di Harapan Mulia ya di Kota Bekasi. Islamic Center memberikan bantuan tidak kepada musola-musola yang ada di Bekasi, Pak Kiai? Ada usulan ya. Temunya radiusnya sangat terbatas yang memang ya juga angkanya tidak signifikan, tapi silaturahim kita adalah dengan musola-musola yang memang belum ya masih sangat sederhana gitu kan ya. Kalau musola yang sudah di situ banyak donaturnya ya kayaknya kita nggak masuk ke situ lah, itu sudah musola yang sehat lah, musola yang udah sehat secara fisik ya cukup. Tapi ada memang ya itu sangat kita alokasikan, apakah itu tahunan, apakah secara temporary kira-kira gitu. Dalam bentuk materi juga bisa langsung ke Islamic Center, Pak Kiai? Ya, ada beberapa. Ini kita survei dulu, ini layak nggak memang dibantu. Kalau memang udah sehat, malah ya nanti kita cari yang lain yang lebih membutuhkan. Baik. Kalau dari sisi misalnya penceramah begitu, pengelola masjid ataupun juga DKM ini ingin mengundang ulama-ulama yang tergabung dalam Islamic Center. Bagaimana sebetulnya difasilitasi nih, Pak Kiai? Ya, yang pertama adalah selain kita bukan manajemen ya, tetapi memberikan ruang kepada semua pelatihan umat, gitu ya? Semua pelatihan dan lain sebagainya. Ya insya Allah lah kita siap. Baik. Terkait dengan Islamic Center yang sudah berusia 29 tahun, mungkin Pak Kiai Abid bisa menjelaskan ini. Bagaimana nantinya ke depannya, fasilitas apa saja yang memang nantinya akan dibangun ataupun juga dikembangkan dalam meningkatkan peradaban Islam di Kota Bekasi? Yang pertama, jelas kita ingin kalau bicara soal mimpi ya, mimpi memang harus tinggi, mimpi harus indah kira-kira gitu. Ya, masjid baru ini sebenarnya kita menjadi simbol peradaban yang akan kita bangun. Yeah. Di situ ada perpustakaan, ada rumah anak-anak tahfidz. Jadi masjid itu tidak hanya punya aktivitas pada saat sholat. Jadi kalau perlu setiap saat itu ada suara Al-Quran dibacakan oleh anak-anak yang tahfidz di dalam masjid itu. Nanti ada semacam satu asrama anak-anak tahfidz. Kemudian juga ada perpustakaan baik digital maupun konvensional. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seminar dan lain sebagainya. Ini akan dari situ kita akan mengembangkan sayap-sayap dakwah kita. Kemudian juga ya itu kan bangunan itu semenjak tahun 92. Kita ingin melakukan satu ya perbaikan dalam artian bisa jadi nanti akan ada kita bangun ke depan hotel syariah ya layak huni untuk menengah ya ke bawah gitu ya, hotel syariah atau penginapan syariah lah, karena itu saudara-saudara kita yang datang dari dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu sangat mendapatkan manfaat dari fasilitas Islamik. Maka setiap hari kita lihat
beberapa bos yang berparkir itu teman-teman atau saudara-saudara pelajar, mahasiswa, majelis taklim dari Jawa Tengah, dari timur, mereka memanfaatkan fasilitas Islamik, mungkin karena memang letaknya yang sangat strategik. Mereka mau ke Jakarta kemana, tinggal keluar tol langsung jalan kemana yang mereka tuju. Inilah makanya kita ingin berpikir bagaimana mengembangkan fasilitas-fasilitas itu. Jadi semacam satu rumah singgah, tetapi yang layak lah buat umat Islam. Baik, ke depan juga mudah-mudahan fasilitasnya ditambah ya Pak Kiai. Iya, dan juga didukung oleh pemerintah Kota Bekasi. Bagaimana perbankan Islam itu berkantor di Islamik, namanya kan kita tinggal siapkan bagaimana kalau ada rezekinya tower apa gitu, sehingga kita sudah melakukan studi banding ke beberapa Islamic Center atau lembaga sejenis, baik di Makassar, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ternyata banyak yang kita bisa pelajari dari mereka. Seperti namanya Makassar itu 1 bulan full Ramadan itu betul-betul orang menikmati suasana Ramadan yang begitu luar biasa. Kulinernya, bazarnya full, dan itu difasilitasi oleh Islamic Center, Pusat Islam Makassar. Dan saya pikir Islamik bisa kerjasama dengan Dakta sehingga nanti orang mau Ramadan itu betul-betul, ya mohon maaf, selain dia berbuka puasa di situ fasilitasnya lengkap, kemudian dia ibadahnya, kemudian semuanya jajanannya lengkap, insya Allah akan menambah syiar. Kira-kira begitu. Baik, dari segi sosial, ekonomi, pendidikan juga berjalan ya. Baik, Pak Kiai, tidak terasa waktu kita sudah habis ini. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga ini menegaskan kembali ya soal peran Islamic Center Kota Bekasi dalam membangun peradaban Islam di Kota Bekasi. Ya kepada seluruh umat Islam Kota Bekasi khususnya, ahlan wa sahlan di Islamic Center. Mari kita sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik buat umat. Kemudian mari kita bersama-sama membangun ukhuwah yang kuat melalui ormas-ormas atau lembaga-lembaga yang kita pimpin. Dan mari kita tingkatkan kajian-kajian keislaman kita, karena secara jujur dari sisi kajian keislaman kita masih sangat tertinggal dari lembaga-lembaga, lembaga-lembaga sejenis yang dari pihak lain, kira-kira gitu. Nah, ini perlu ada keseriusan dari pihak umat untuk melakukan satu kajian-kajian keislaman. Itu saja, ahlan wa sahlan kepada semua pihak. Jadikanlah Islamic Center rumah besar kita semua. Baik, Pak Kiai, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Mudah-mudahan acara di bulan Agustus ini ya, ada banyak acara yang dilakukan berjalan sukses. Dan juga ini menguatkan peran Islamic Center di tengah-tengah umat Islam di wilayah Kota Bekasi. Selamat kembali menjalankan aktivitas hari ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.